Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini kita ketemu lagi melanjutkan materi transformasi geometri yang kemarin. Dilatasi hari ini adalah rotasi atau perputaran, yang mana KD-nya masih tetap sama, yaitu 3.5, 4.5. Sementara harapan kami, kalian sebagai siswa nanti kalau sudah belajar ini, kalian bisa menggambarkan suatu rotasi, menentukan hasil rotasi, dan tahu di mana arah rotasi dan berapa besar sudut rotasi yang mau kita putar. Tetapi sebelum masuk materi, Ibu selalu mengingatkan 3M, yaitu protokol kesehatan dalam keadaan seperti sekarang ini. Salam sehat selalu buat kalian. Jangan lupa tadi 3M, jaga jarak, gunakan masker, dan cuci tangan. Oke, kita masuk ke materi. Sebelum Ibu fokus ke rotasi atau perputaran, kira-kira di dalam kehidupan sehari-hari perputaran ini sering kita jumpai, yaitu berputarnya roda motor atau roda mobilmu. Nah, itu berputarnya terus kita nggak tahu berapa putarannya. Kemudian begitu juga dengan komedi putar. Sering kan kalian suka main komedi putar, itu juga menggunakan rotasi di dalam matematika. Ada lagi dalam kehidupan sehari-hari, itu adalah misalnya kalian melihat perputaran planet, terutama bumi yang berputar pada porosnya. Ini mungkin kalian lebih pahami karena kalian belajar fisika. Atau kalian sering malah setiap saat pengen tahu waktu, ini jam berapa. Nah, di situ kalian lihat perputaran dari detik, menit, itu menggunakan rotasi. Berapa besar rotasi yang kita gunakan. Nah, sekarang dari kehidupan sehari-hari itu kita lihat ke materi ya, mengenai rotasi atau perputaran. Ayo kita simak sama-sama. Ibu jelaskan awalnya apa itu rotasi. Rotasi itu adalah perputaran di mana di dalam matematika kita di sini tetap menggunakan bidang koordinat. Kita tentukan suatu titik. Di sini Ibu menentukan titik A-nya adalah 4,3. Perhatikan di sini titik 4,3. Ibu lupa tadi, seharusnya kalian menyiapkan busur dulu. Karena apa? Untuk memutar suatu titik atau suatu benda itu kita menggunakan busur. Kenapa? Karena busur adalah menentukan berapa besar sudut yang harus kita putar. Nah, di sini perhatikan, di sini Ibu ingin memutarkan besarnya adalah 90 derajat. Rotasi sejauh 90 derajat. 90 derajat. Nah, di sini untuk perputaran dari suatu titik, kalau dia diputar diminta 90 derajat, artinya dia berlawanan arah jarum jam. Jadi perhatikan di sini. Ibu geser dengan menggunakan busur, maka perputaran itu perhatikan di sini, lihat sebesar 90 derajat. Gunakan busur kalian, maka akan muncul titik A absen negatif 3,4. Ini diputar sejauh 90 derajat. Perhatikan ini. Kalian pahami? Moga-moga kalian tetap menonton video ini supaya kalian paham, bukan hanya mengerjakan tugas. Ibu lanjut ya. Ini berputar 90 derajat. Nah, lihat itu. Titik pusatnya adalah di 0. Jadi dapat diambil kesimpulan, apabila suatu titik itu diputar A 4,3 sejauh 90 derajat, maka hasilnya adalah A absen negatif 3,4. Kita lanjut. Perhatikan di sini. Perhatikan di sini ya. Ibu letakkan di kuadran kedua. Ibu beri nama suatu titik, B adalah negatif 3,4. Apabila Ibu putar lagi sejauh 90 derajat, di kuadran kedua, tetap dia arahnya berlawanan arah jarum jam. Ya, lihat di sini, maka akan muncul titiknya. Lihat di sini, kita ambil tadi busur.
hasilnya adalah B absennya negatif 4, negatif 3. Jadi kita lihat kalau titiknya berada di negatif 3,4 dirotasikan sejauh 90 derajat dari titik pusat, maka akan terjadi pergeseran B absennya negatif 4, negatif 3. Nah, kalau kita lihat tadi dapat kita simpulkan, misalnya tadi titik A-nya adalah X, Y. Kita rotasikan sejauh 90 derajat, maka akan muncul bayangan A absennya itu adalah negatif X, Y. Perhatikan ya, Ibu ulang, apabila tadi titik A-nya bendanya diletakkan di X, Y, dirotasikan sejauh 90 derajat, maka akan muncul A absennya adalah negatif Y, X. Paham di sini? Ibu lanjutkan. Materi selanjutnya, perhatikan di sini. Apabila suatu titik A 4,3, Ibu putar sejauh 90 derajat. Perhatikan di sini sejauh 90 derajat. Dilihat, maka bayangan yang muncul ya, bayangan yang muncul kalau Ibu putar A tadi, Ibu ulang lagi, A 4,3 sejauh negatif 90 derajat, maka dia searah jarum jam. Searah jarum jam kalau negatif 90 derajat. Bayangan yang muncul itu adalah benda yang tergeser, bendanya bergeser menjadi A absen 3, negatif 4. Lihat. Nah, bagaimana kalau dia terletak di kuadran ketiga? Ibu ambil titiknya B negatif 2, negatif 5. Ibu geser sejauh negatif 90 derajat. Ibu putar sejauh 90 derajat. Nah, kalau dia diputar 90 derajat, negatif 90 derajat, maka dia searah jarum jam. Sehingga hasilnya yang didapat adalah benda itu bergeser menjadi negatif 5,2. Jadi kita ambil kesimpulan, apabila suatu titik terletak di B negatif 2, negatif 5, maka dirotasikan ke sejauh negatif 90 derajat, hasilnya adalah negatif 5,3. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa titik A apabila X, Y dirotasikan sejauh negatif 90 derajat, maka benda tersebut bergeser menjadi A absen Y, negatif X. Simak lagi selanjutnya di sini. Perhatikan, kalau tadi kita putar 90 derajat dan negatif 90 derajat, sekarang A adalah 3,5 misalnya Ibu letakkan. Sekarang Ibu nggak putar lagi ke 90 tapi 180. Masih ingat berputar 180 derajat berarti merupakan garis lurus. Ambil busurnya, letakkan busurnya di 0, kita putar sejauh 180. Lihat, kalau kita putar 180 baik 180 derajat berlawanan arah jarum jam ataupun negatif 180 derajat searah jarum jam, maka pergeserannya tetap ke titik A absennya menjadi negatif 3, negatif 5. Jadi kalian lihat di sini, Ibu ulang ya, kalau titik A tadi 3,5, kalian letakkan busur tadi, putar 180 derajat searah jarum jam, atau kalian putar berlawanan arah jarum jam, maka ketemu benda itu bergeser menjadi negatif 3, negatif 5. Jadi perlu diperhatikan di sini, ambil kesimpulannya, apabila titik A, X, Y dirotasikan sejauh negatif 180 derajat atau negatif 180 derajat, maka titik bayangannya atau bergesernya benda itu berada di negatif X, negatif Y.
juga kalau misalnya negatif 270, kita putar busurnya dari 180, kemudian kalian tambah lagi geser 90 derajat, maka kalau dia diputar sebesar negatif 270 derajat, dia akan searah jarum jam. Hasilnya adalah A X, Y dirotasikan ke 270 derajat, maka absennya negatif Y, X. Ibu kira sampai di sini ya materinya, tapi sebelum ibu tutup, tolong kalian perhatikan dan kalian simak bahwa nanti kalau perputaran itu tidak hanya 90 atau 180 negatif atau positif, bisa saja 30 derajat, bisa 60 derajat. Kalian bisa lihat di perputaran rotasi di jam tangan atau jam gantung itu lebih jelas. Pesan ibu tetap semangat, pantang menyerah. Semoga kalian menjadi anak-anak yang sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.